Assalamualaikum sahabat muslim. Kembali lagi bersama Fakta Islam. Semoga sahabat semua diberikan Allah subhanahu wa ta'ala hari yang baik dan penuh berkah. Nabi Syed alaihissalam merupakan anak dari Nabi Adam alaihissalam yang memiliki kelebihan sendiri dari yang lain. Syed adalah hadiah atau anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah orang yang bijaksana dan memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Bukan hanya itu, beliau juga dikenal sangat adil dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi Syed alaihissalam yang ditunjuk Allah sebagai untuk dijadikan penerus Nabi Adam alaihissalam dalam memimpin umat manusia. Beliau menerima perintah khusus berupa suhuf yang berjumlah 50 lembar. Dan sebelum Nabi Adam alaihissalam wafat, beliau menunjuk Nabi Syed agar memimpin umat manusia. Selain itu, beliau juga memberikan 5 pesan nasihat kepada Nabi Syed alaihissalam. Isi pesan pertama adalah, jangan pernah merasa aman hidup di dunia, karena Nabi Adam alaihissalam yang pernah hidup di surga dengan tenang, dia dikeluarkan daripadanya. Yang kedua, jangan mengikuti keinginan hawa nafsu istri, karena hal tersebutlah yang membuat beliau memakan buah terlarang. Yang ketiga, pertimbangkan setiap perbuatan yang dilakukan agar tidak menyesal di hari kemudian. Yang keempat, ketika hati merasa ragu, maka tinggalkan perkara tersebut. Dan yang terakhir adalah yang kelima, bermusyawarahlah bila engkau diuji dengan satu masalah. Nabi Syed adalah anak yang soleh. Beliau selalu mengingatkan saudara-saudaranya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, ialah yang menjadi pemimpin anak-anak keturunan Nabi Adam. Beliau sangat adil dan penuh tanggung jawab memimpin saudaranya. Ia membawa persatuan di antara anak keturunan Adam yang bersamanya dengan berpegang teguh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum wafatnya Nabi Adam alaihissalam, beliau tinggal bersama Nabi Syed alaihissalam dengan semua keturunannya di suatu daerah pegunungan. Dan pihak lain yaitu Qabil dan orang-orang yang bersamanya berkembang dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Nabi Syed alaihissalam. Qabil memiliki sifat yang buruk. Dia serakah dan sombong. Ia juga memiliki sifat keras kepala dan sangat sulit bergaul dengannya. Kemudian Qabil memutuskan untuk pergi dan bermukim di daerah lembah, menjauh dari Nabi Syed dan golongannya. Sementara Nabi Syed alaihissalam telah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya bahwa beliau dilarang untuk bercampur atau bergaul dengan orang-orang yang berada di lembah, yaitu kaum Qabil. Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara kedua golongan itu. Para pria dari golongan Qabil memiliki paras yang kurang menarik, sementara wanita memiliki paras yang cantik dan rupawan. Dan sebaliknya, pria dari golongan Syed memiliki wajah yang indah dan tampan, sedangkan para wanitanya memiliki paras yang kurang indah untuk dipandang. Pada kisah tertulis bahwa suatu hari iblis merubah bentuk dirinya menjadi seorang lelaki muda seperti seorang pencari kerja. Kemudian ia pergi ke tempat pandai besi yang bekerja dengan logam. Ia meminta untuk bekerja kepada pandai besi tersebut. Lalu di tempat inilah iblis membuat sebuah seruling. Dan dengan seruling tersebut dia keluar dan memperkenalkan seruling itu pada semua orang. Perlahan dia mulai membuat bunyi-bunyian yang belum pernah didengar sebelumnya, karena pada zaman tersebut orang-orang belum mengenal bunyi-bunyian. Kemudian ia juga membuat sebuah gendang lalu menabuhnya. Dengan rasa penasaran, mereka berkata, "Suara apa itu?" Kemudian orang-orang pun menghampiri suara tersebut. Mereka begitu asyik menikmati suara tersebut. Lalu secara perlahan-lahan mereka mulai melupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan juga bahwa ketika dia membawakan seruling itu kepada mereka, bagian tubuh mereka secara tidak sadar terpengaruh pada bunyi-bunyi seruling tersebut. Kemudian mereka pun mulai menari-nari, dan inilah secara setan mengenalkan alat musik kepada dunia, dan melalui alat musik tersebut dia menguasai mereka. Mereka menyisihkan satu hari pada malam Ahad. Kemudian di malam tersebutlah mereka mulai berpesta. Sehingga
pada suatu waktu, beberapa pemuda dari golongan Nabi Syed alaihissalam didatangi oleh setan. Dia mendatangi mereka lalu membuat keraguan dalam hati mereka. Ia membuat mereka bertanya-tanya tentang hukum Allah, mengapa mereka dilarang untuk berhubungan dengan sepupu mereka. Dikisahkan bahwa beberapa pria dari golongan Syed alaihissalam yang berada di pegunungan mulai mendengar suara tersebut. Dengan rasa penasaran, mereka kemudian mendatangi arah suara tersebut. Kemudian mereka melihat para wanita yang berada di bawah gunung memiliki paras yang sangat cantik. Kemudian mereka terus mendekat dan mendapati pria berwajah tampan yang membuat pandangan mata sejuk bila memandang. Sehingga dalam keadaan demikian, para wanita tersebut mulai menunjukkan kecantikannya secara berlebihan atau tabaruj. Dan mereka mulai berhias untuk menarik perhatian para pria tersebut. Inilah pertama kalinya setan mengajarkan tabaruj kepada manusia. Dengan keadaan demikian, mereka mulai bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Hubungan mereka yang bebas membuat hawa nafsu bergejolak. Dengan demikian, hal inilah yang membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alunan musik yang mendayu-dayu yang pada akhirnya membuat mereka melakukan zina dengan bebas sesuka hawa nafsu mereka. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah awal mula zina terjadi di kalangan umat manusia dan di atas muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.